Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab alayh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatamisu fihi ilma sahhalallahu tariqahu ilal jannah. Al hadis. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Qadarullah, pada pagi hari ini Allah takdirkan kita berjumpa kembali, ketemu di majelis ilmu setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Ahad keempat di bulan November. Pertama kita mohon kepada Allah, semoga kita Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang istiqomah dan tetap melaksanakan kebaikan sampai akhir hayat kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah, siapapun yang sedang sakit, yang kurang sehat, saudara kita, tetangga kita, diri kita, ya Allah jadikan penyakit yang menjadi wasilah penghapus akan dosa-dosa. Allah berikan ketabahan dan kesabaran, serta Allah segera ganti dengan kesehatan yang lebih bermanfaat. Amin ya Allah. Yang ada hajat, doanya sudah sering dimohonkan kepada Allah, belum Allah kabulkan. Kita mohon kepada Allah, Allah segera kabulkan doa-doa kita. Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berikan kita rizki yang halalan thayyiban. Ala hadi niyah wa ala kulli niyatin sholihah, nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doa. Amin ya Allah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin. Ini masih bab tentang babu bayani kasratit turukil khair, ya. Bab menjelaskan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Saking banyaknya jalan menuju kebaikan dalam Islam ini, menunjukkan kebaikan saja menjadi kebaikan. Ini luar biasa. Jadi man sanna sunnatan hasanatan. Jadi bukan hanya jalannya yang banyak untuk mendapatkan kebaikan, tetapi menunjukkan jalan kepada orang lain saja tentang kebaikan, itu pun sudah menjadi nilai kebaikan. Ini luar biasa. Dan bahkan juga ada hadis menyebutkan, man hamma, barang siapa yang baru bercita-cita, berkeinginan melakukan sebuah kebaikan, lalu fa'amila biha, dia melakukannya, maka Allah balas 10. Tapi walam ya'malha, ketika dia sudah bercita-cita ingin melakukan kebaikan, namun ada penghalang
sesuatu yang tidak pernah dia duga, di luar kuasa dia, maka masya Allah, tabarakallah, itu pun Allah berikan kebaikan. Ini luar biasa Islam. Sehingga kalau lihat dari hadis-hadis tentang banyaknya jalan kebaikan, mestinya logikanya bagi orang beriman itu, dan memang pasti tidak akan masuk neraka. Dia pasti masuk surga. Kuncinya sudah dia pegang, iman itu. Kan miftahul jannah, la ilaha illallah. Kemudian cara untuk jalan menujunya banyak. Jadi saya yakin orang beriman ini semua akan masuk surga, amin. Dan bahkan sebuah hadis mengatakan umat Rasulullah SAW itu pasti masuk surga. Hanya jalannya sudah diperlihatkan, jalannya banyak pilihannya, kuncinya terus dipegang. Jadi lamun bahasa sederhana nama piraku teuing, kuncina terus dicepengan, rumahna teu hayang dibuka gitu. Tuangeun terus dijagrageun, nah kitu dituang tah kitu. Jadi orang beriman itu pasti masuk surga. Insya Allah. Beriman kepada Allah tentunya. Dengan asal beriman. Sehingga kata guru saya itu yang ahli bahasa, hati-hati dalam mengucapkan kalimat iman. Ya, seperti mohon maaf, bahasa sederhana tapi maknanya bisa beda. Contoh, ikhwatu iman. Imannya masih nakiroh atau masih umum? Iman mana heula? Sebab orang Nasrani itu iman. Nah, kata guru saya yang benar, ikhwatal iman, pakai alif lam. Ikhwatal iman, wahai saudara seiman. Seimannya sama dengan kita. Tapi kalau ikhwatu iman, hati-hati. Ini kan jangan asal-asalan. Kalau dengan orang yang ngerti bahasa itu dikritisi nanti. Sok bapak bukan mahram, bukan muhrim. Anu biasa disebutkan sehari-hari nyebatkan bukan muhrim, bukan mahram. Ya anu biasa sehari-hari biasanya bukan muhrimnya, anu leres naon? Mahram. Ya itu anu leres mah sanes mahram. Oh, dia mah bukan mahram. Harusnya mah begitu. Sanes bukan muhrim. Tapi kan bahasa kita menjadi bukan muhrim anu sehari-hari. Tapi kalau ahli bahasa mah salah itu. Anu ngartos kana bahasa mah. Tapi cuman kita mah udah jadi biasa, maksudnya mah kadinya gitu. Sehingga menjadi keumuman. Tapi kalau bagi orang ahli bahasa seperti ikhwatu iman. Orang bahasa menjadi atel. Ikhwatu iman. Nah, itu jelas. Kalau tidak panggilan itu ikhwata al iman itu jadi ma'rifat. Ikhwatal iman menjadi iman yang sama. Tapi kalau imannya nakiroh umum itu menjadi jelas. Iman mana ya? Ada orang Nasrani ini ngaku umat beriman. Orang Hindu ini ngaku umat beriman. Nah begitu ya diantaranya lah, diantaranya. Oke Bapak yang dirahmati Allah, tetapi ya saya ingin jelaskan dulu nih sebelum masuk ke hadis kita yang akan kita bahas. Perlu kita perhatikan mana yang sudah berdampak di hadapan Allah, mana yang belum. Saya tadi berbicara tentang bahwa saking banyaknya jalan menuju kebaikan dalam Islam, hatta sehingga menunjukkan kebaikan pun menjadi kebaikan. Menjadi pahala, menjadi kebaikan. Nah sekarang batasannya seperti apa bahwa dianggap sebagai kebaikan atau berdampak menjadi dampak hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip pendapat Imam As-Suyuti. Begini Pak, kita ingin melakukan kebaikan, baru terbersit dalam pikiran. Itu dalam bahasa Arab namanya al-hajiz. Apa namanya Pak? Al-hajiz. Baru terbersit ingin melakukan kebaikan. Yang kedua, lebih lama ya. Mohon maaf, yang pertama dia terlintas, bukan terbersit, mohon maaf. Baru terlintas ingin melakukan kebaikan atau keburukan ya. Kebaikan atau keburukan baru terlintas. Itu namanya apa? Al-hajiz. Yang kedua tingkatan berikutnya bukan hanya terlintas, tapi dia juga terbersit agak lama daripada terlintas. Terbersit, ingin melakukan kebaikan atau keburukan. Lebih lama lagi. Namanya apa? Al-khotir. Apa namanya? Al-khotir. Sudah terlintas. Sudah terbersit. Lebih lama daripada sekadar terlintas. Itu apa namanya?
al-khatir. Lalu yang tingkatan berikutnya ragu atau bahasa kitanya gamang antara mau melakukan kebaikan atau tidak. Antara iya dan tidak. Itu dalam istilah bahasa Arab namanya hadithun nafs. Hadithun nafsi. Hadithun nafs. Hadithun nafs itu antara jadi mualnya. Mual jadi. Jadi mual. Balik mual. Mual balik. Itu balik. Ya kan di media sosial. Balik. Itu balik. Jadi mualnya. Mual jadi. Itu namanya apa? Hadithun nafs. Gamang. Nah, 3 tingkatan ini, Pak. 3 tingkatan yang barusan saya sebutkan. Yuk kita ulang lagi. Satu apa? Al-hajiz. Yang kedua? Al-khatir. Yang ketiga? Hadithun. Itu belum berakibat apa-apa. Jadi kalau kebaikan, belum jadi kebaikan. Kalaupun kejahatan, belum jadi kejahatan. Nah, orang sok salah kaprah. Abi kita niat sih atas hoyong. Betul gak itu niat? Baru mengatakan atas hoyong. Nah, sebetulnya 3 tingkatan itu belum jadi apa-apa. Dari mana Allah mencatat sebagai kebaikan atau dinilai sebagai keburukan? Tingkatnya kata Imam As-Suyuti al-ham, dari ham. Ham itu berangan-angan, bercita-cita. Kemudian naik lagi lebih kuat lagi al-azm, bertekad ingin melakukannya. Lalu yang berikutnya adalah al-azm dibuktikan dengan niat, dengan tindakan namanya niat. Nah, baru niat itu paling akhir. Kalau sudah muktaronan bifi'lihi, kalau sudah dibarengi dengan tindakan, baru namanya niat. Dan orang masuk salah kaprah. Udah abi terus aya niat, Ustaz. Encan, eta mah baru terbersit, baru hoyong. Niat itu harus muktaronan bifi'lihi. Harus dibarengi dengan tindakan. Itu baru niat. Nah, ham, cita-cita, keinginan yang kuat, azam tekad, pasti ada tanda-tandanya, ada. Ciri-cirinya kalau orang yang ham itu apa? Orang yang memiliki azam itu apa? Ya kalau niat itu sudah muktaronan bifi'li. Sudah muktaronan. Alhamdulillah masjid kita kan sudah ingin ada sedikit mau renovasi ya. Kemudian sudah di-share kan. Kami atas nama pengurus DKI Mukhlisanuddin mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Ya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan apa yang Bapak lakukan dengan kebalasan yang sebaik-baiknya. Insya Allah. Nah, itu sudah ham itu. Sudah mencatat ya, sudah menitipkan uang itu sudah niat sempurna. Nah, sudah cita-cita meskipun nanti pas ada uang dikasihnya itu sudah ham. Sudah cita-cita. Nah, nanti pas menyerahkan uangnya itu sudah niat. Nah, seperti itu contoh konkretnya, Pak. Nah, insya Allah ya, dengan karyawan, dengan bekerja sama, kita bisa mudah. Dengan bekerja sama bisa mudah. Oke, hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga ini tentang bayanu kathrati turuki ilal khair atau al-khair ya, menjelaskan banyaknya jalan menuju kebaikan. Ats-tsalis anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang ketiga ini, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil thariq wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfanu, rawahu Muslim. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang dianggap sepele oleh kita. Sehingga seringkali ada pertanyaan kepada saya, misalkan, Ustaz, apakah ada istilah kebaikan yang kecil atau dosa yang kecil? Saya mengutip para ahli tasawuf itu nggak ada sebenarnya. Karena dosa yang kecil jika diulang-ulang menjadi dosa yang besar. Kebaikan yang kecil jika berulang-ulang maka menjadi kebaikan yang besar. Sehingga nggak ada istilah kecil. Atau jawaban yang kedua, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan di hadapan Allah justru itu adalah kebaikan yang besar. Allah tidak pernah
meng, apa itu, mengecilkan penilaian terhadap hambanya sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Berarti kalau begitu nggak ada yang kecil. Semua harus dianggap besar. Contoh hadis ini. Abu Dzar radhiyallahu an juga berkata, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, diperlihatkan kepadaku, kata baginda Nabi, diperlihatkan kepadaku. Berarti Allah memperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Amal-amal perbuatan umatku, kita. Apa yang diperlihatkan? Yang baik maupun yang jelek. Allah perlihatkan kepada baginda Nabi, mana yang baik, mana yang jelek. Maka aku mendapati dalam kelompok amal perbuatan yang baik, aku mendapati dalam kelompok perbuatan atau amal yang baik itu adalah menyingkirkan sesuatu wa imatatul adza, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan, dianggap sepele, Pak. Aya duri di tengah jalan, aya beling di tengah jalan. Lalu oleh kita dibuang ke tempatnya yang aman, yang tidak mungkin akan terinjak oleh manusia atau diambil oleh kita. Itu sepele. Tetapi itu di hadapan Allah besar. Dan sekarang mau Ustaz di komplek mah ranjau aja sanes duri, sanes beling. Aya ti ucing. Gitu. Pak Edi kalau menakan ti ucing di jalan dibagi dua mau. Moal. Badai nyalira aja. Badai nyalira aja. Ini hawak. Badai nyalira wae. Nah, nah, jadi itu dianggap sepele, Pak. Wa imatatul adza anit thoriq, membuang sesuatu yang membahayakan dari jalan dianggap sepele. Kan jaman baheula mah Pak aya nu ngabahayakeun teh. Di masjid misalkan aya ti kotok di buleudan, awas ti kotok. Itu lain piceun. Kumaha mun katincak ke batur. Nah, itu dianggap sepele oleh kita, tetapi di hadapan Allah itu perbuatan baik yang luar biasa. Itu baginda Nabi diperlihatkan. Nah, sekarang sebaliknya. Dan aku mendapati dalam kelompok amal perbuatan yang jelek, nah yang buruk Pak, adalah dahak dibiarkan di masjid tanpa menguburnya. Dulu masjid itu tidak ada karpet Pak. Tidak ada karpet masjid itu. Tetapi para sahabat itu ada yang membuang dahaknya itu di masjid. Maka bagaimana kifarotnya? Kifarot itu menghilangkannya dengan ditutupi dengan debu. Nah, ini Rasul menggambarkan orang yang berdahak di masjid kemudian tanpa menguburnya atau ditutup atau dibuang. Nah, itu dosa besar. Karena orang Sunda mah milaraan batur. Sok anak kiaskeun Pak, kan mungkin berdahak di masjid. Naon atuh? Pada hadir di masjid kan bau gitu. Nah, banyaklah atau mengotori masjid. Pak, makan di dalam masjid itu boleh selama tidak mengotori. Di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, itu hampir setiap Senin sore pada asar atau Kamis sore pada asar atau di seluruh bulan Ramadan itu makan dalam masjid, tapi di amparan. Maka saya setuju kalau nanti ada acara-acara kita makan dalam masjid, ustadz-ustadznya khusus, nanti beli ini aja, beli lapik aja, beli tilam, kain putih, ya 2 meter ke 2 meter ampar gitu. Nah, sisi makanan itu di atas itu, di atas kain lapik itu, sama di sarung juga, pakai plastik dipanjang tuh, makan di atas itu, setelah itu digulung, dibuang. Jadi ilat hukumnya haram makan di dalam masjid itu kalau mengotori masjid, Pak. Itu ilatnya. Bukan otomatis haram makan di dalam masjid. Iya, kalau mengotori, Pak. Kalau tidak mengotori, Pak, haram. Dan tidur oke haram kalau mengotori masjid. Intinya mah ilat hukumnya mengotori, Pak. Kalau makan di dalam masjid, zaman sahabat juga makan. Hari ini juga Masjid Haram, Masjid Nabawi, kalau buka puasa di dalam masjid. Hanya menggunakan apa? Lapik, kain lapik atau menggunakan alas. Nanti digulung, dibuang. Kalau kita mau juga boleh kita pakai, beli aja lah kain lapik. 2 meter ke 2 meter, meter ageng, mirah. Amparkeun. Kalau misalkan ustadz-ustadznya tidak pindah ke sana, makan di sini boleh. Kemudian juga mohon maaf di kampung-kampung kadang juga karpet tewa punten sanes abi sensitif dengan merokok. Mangga teh ngerokok. Karpet tuh bau rokok.
Jadi ngarokona di masjid, atuh haseupna narempel ke karpet gitu nya. Nah, itu ilat hukumnya yang mengharamkan ke itu. Jadi membuat masjid tidak nyaman, kotor ataupun bau. Itu ilat hukumnya. Di dalam masjid kenapa haram itu? Selama tidak menimbulkan yang demikian, maka silahkan saja. Atau bahkan kalau bisa beli pewangi ya masjid itu. Beli yang disemprot, Pak. Beli. Nanti setiap sebelum sholat berjamaah semprotkan ke karpet. Itu sunnah, Pak. Sunnah itu, semprotkan ke karpet. Yang gede itu yang 2 liter atau 1 liter semprot. Beli aja, banyak sekarang murah. Itu harus harum dan wangi karena itu mengundang malaikat rahmat dan nyaman pas sujud. Kan orang kadang sujud mungkin ayah bekas kaki yang kotor terus bau kan keangse di karpet gitu. Nah, itu diantaranya ya. Kenapa cuci kaki orang kita kalau masuk ke masjid itu diantaranya. Sebetulnya hal-hal demikian bisa kita. Insya Allah nanti mungkin bertahap ya, beli minyak wangi, ya parfum pewangi lah, pewangi kayak yang ada sekarang itu yang khas. Mudah-mudahan saya ingat nanti kita beli gitu, yang khas rodo semprot gitu. Di Arab dan Madinah, gitunya Insya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi hal-hal yang demikian menjadi mafhum mukhalafah. Ketika haram memberikan sesuatu yang memudorotkan, maka sebaliknya sesuatu yang memberikan manfaat menjadi pahala. Contoh tadi, Pak, haram kita membuang sesuatu di jalan yang menimbulkan orang menjadi apa? Mudorot. Nah, maka memberikan kenyamanan itu menjadi pahala. Itu mafhumnya, kebalikannya. Nah, Masya Allah ya. Nah, kemudian kita lihat. Jadi membuang dahak itu hanya perumpamaan. Ini bisa dikiaskan karena hari ini tidak mungkin jamaah buang dahak di dalam masjid karena masjid sudah ada karpetnya. Tetapi dikiaskan dengan kotoran atau bau yang lain termasuk makan kari kan apa namanya kuah misalkan karpet kan susah. Nah, kalau yang kering-kering masih mudah. Gitu ya. Kemudian yang hadis berikutnya Rabi' anhu annanasan qalu ya Rasulullah zahaba ahlul dhufur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun ad-dusur bisai al-musallasa al-amwali wahiduha dasrun. Saya ingin baca terjemahannya. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya telah memborong pahala. Ada sahabat yang seperti unjuk rasa lah gitu ya. Dalam tanda petik seperti protes. Orang kaya telah memborong semua pahala. Kata mereka yang miskin itu. Mereka mengerjakan sholat, kami juga sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kami tidak mampu, kan itu kata yang tidak mampu itu. Kemudian Nabi bersabda, bukankah Rob telah menjadikan sesuatu bagi kalian untuk sedekah? Nah, ini tentang jalan menuju kebaikan itu banyak. Bukankah Allah atau Tuhanmu telah menjadikan sesuatu bagi kalian untuk sedekah? Apa kata bagi Nabi? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih merupakan sedekah. Dalam arti pahalanya sedekah. Tahmid sedekah. Apa tasbih itu? Subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Kemudian menyuruh kebaikan juga adalah sedekah. Melarang keburukan juga adalah sedekah. Kemudian tahlil juga adalah sedekah. La ilaha illallah sedekah. Bahkan mohon maaf, bersetubuh dengan istri tapi adalah sedekah. Maksudnya kebaikan. Nah, sahabat rada kaget Pak badinya. Iya, palingan cenah merenung cenah
cicing digubuk budakna loba asigana mah sodaqona eta apa gitu. Gitu. Lain triknya. Nah, jadi urang sodaqah ini teu mampu biasa sodaqah cenah eta. Terus aya cicing digubuk budakna loba dari. Asigana sodaqona tiap hari eta. Nah, sahabat bertanya rada kaget nih mah. Ya Rasulullah, nah gitu kata sahabat ya. Apa kata sahabat? Apakah seseorang di antara kami mendapatkan pahala sedangkan ia sedang mengikuti syahwatnya? Mencok orang menyangumbar syahwat dapat pahala, gitu kan? Menyangumbar syahwat sedekah dapat pahala. Kumaha Rasul? Kata Rasul, bukankah seseorang yang menyalurkan syahwatnya pada yang haram berdosa? Ya, tentunya kan? Bahasa orang mah terus lamun kanu haram lamun lain ka istri dosa teu dosa. Nah, maka disalurkan kepada yang halal kepada sawatnya yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Datang cek bapak-bapak kitu mah ustaz meureun sing seueur nu halal. Nah gitu. Sing seueur nu halal. Tidak deh itu mah gitunya. Nah, jadi ingat atau sigana mah kitu teh. Para ulama seueur istri teh sigana teh ingin banyak yang halal gitu. Bukankah disalurkan kepada yang halal adalah pahala? Iya. Nah, maka mengubah syahwat yang satu ini mah adalah ibadah. Dan kita harus perbanyak ibadah. Nah gitu ya. Harus perbanyak ibadah. Oke, jadi ini jalan begitu banyaknya jalan menuju kebaikan. Sampai-sampai dalam Islam itu maksudnya begitu, Pak. Sampai-sampai dalam Islam itu, mohon maaf, berhubungan suami istri pun yang dalam tanda petik dianggap sebagai mengumbar syahwat itu adalah kebaikan. Tidak ada di agama lain. Masya Allah, tabarakallah. Begitu indahnya Islam. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya sesuatu yang bisa menghindarkan dari maksiat atau melakukan perkara yang dibolehkan dan kalau dia tidak melakukan itu akan terjerumus kepada maksiat, maka perbuatan yang halal itu menjadi sedekah, menjadi pahala. Sedangkan kalau tidak pada itu, maka dia akan melakukan yang haram. Itu hebatnya Islam. Luar biasa. Begitu sempurna dan sesuai dengan ajaran manusia. Ajaran manusia sesuai dengan fitrah manusia. Punten. Jadi kalau ada agama kata guru saya, dianggap penganutnya semakin tinggi derajatnya lalu dia tidak kawin, tidak menikah, maka dipastikan agama itu palsu. Begitu aja logikanya. Jadi kalau ada agama, saya tidak akan menyebutkan sebuah agamanya. Ada yang diakui sebagai sebuah agama, lalu orang yang dianggap sucinya itu tidak menikah, bahkan tidak boleh berhubungan suami istri, maka diragukan dan dianggap sebagai agama yang palsu. Berarti dia sudah menentang fitrah manusia. Padahal Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan manusia. Pertanyaan saya, Pak Agus, adakah agama yang begitu? Ada. Yang dianggap paling suci itu paling tinggi derajatnya yang tidak berhubungan dengan manusia atau tidak mengumbar syahwat. Ada. Betapa cicing kan bikin kakurus aya teu mandi buk sapanjang-panjangna aya. Pas keluar teh dianggap Tuhan gitu ya. Si kakina teh diciuman. Aya kan. Bisa disebatkeun negara tong. Contoh India lah gitu. Contoh ya, itu bagus. Nah, itu nah itu ada. Artinya kata guru saya itu dipastikan. Karena manusia Allah ciptakan manusia itu Allah Maha tahu apa kebutuhan manusia. Puasa we Pak, puasa. Nu diharamkeun nama siang wungkul. Siang wungkul. Dalam sabulan pilu diharamkeun mah wah lieur atuh bagus. Nu diharamkeun di siang wungkul. Diharamkeun teh. Maksudnya makan dan minumnya juga sama gitu. Coba kalau haram sepul dalam bulan Ramadan atau tidak boleh makan dan minum. Wah, berat Pak. Manusia tidak akan mampu. Allah Maha tahu. Makanya tidak boleh makan dan minum dan berhubungan suami istri itu hanya siang wungkul. Malamnya mau boleh. Allah Maha tahu. Jangan melabrak sunnatullah itu. Allah Maha tahu. Ya, kebutuhan manusia. Nah, itulah indahnya agama Islam. Bukan hanya mengatur bagaimana kita cara menyembah Allah, tetapi juga mengatur bagaimana cara kita
menjalani kehidupan sesuai dengan kebutuhannya. Itu luar biasa, agama yang sangat sempurna. Oke, terakhir al-khamis ya. Al-khamis yang kelima, anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau anna talqa akhaka biwajhin taliqin. Masih ada kan? Masih ada waktu ya, bukan yang terakhir. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali la tahqiranna. Janganlah engkau sekali-kali meremehkan sesuatu kebaikan sedikit pun. Nah, ini bahaya, Pak. Dulu kami diajari oleh guru, ingat saya, waktu dulu itu, karena ini sesuai dengan dalil, Pak, sesuai dengan hadis. Barudak ulah nyepelekeun kagorengan saeutik oge. Sebab lain kagorengan ini sanes bagus sanes. Keburukan gitu, salah paham ya, kagorengan gorengan sanes. Barudak ulah nyepelekeun keburukan sedikit pun. Sebab boleh jadi ketika engkau melakukan keburukan itu Allah murka. Sebaliknya, jangan kau menyepelekan kebaikan sekecil apapun, sebab boleh jadi ketika engkau melakukan kebaikan yang engkau anggap sepele itu, Allah ridho. Bukankah ridho Allah yang kita cari? Betul tidak? Pak, ada kisah, Pak. Sohih, bagus. Mohon maaf, seorang wanita nakal. Ya, nakal lah. Tidak perlu jelaskan wanita nakal. Jika pulang jualan, capek. Ningali gogog kehausan, Pak. Tong kehausan lah, gogog kehausan bahasa Sunda kehausan. Hah? Hanaang, gogog, Pak. Nyebat anjing Makassar Ustad malah gogog gitu. Nyebat anjing Makassar Ustad mah gitu. Gogog hanaang, Pak. Ngelel letahna. Katingali da beda. Gogog hanaang. Inisiatif si wanita itu mengambil air dengan sepatunya turun ke bawah, ke lembah. Disuapkan, diidungkan. Nah, Allah ampuni dosa. Ada bukan pri kemanusiaan, ada pri kehewanan. Pri kehewanan, di situ ada pri kehewanan. Makanya teman saya bilang sebangsa tanah dan sebangsa air, bukan sebangsa dan setanah air. Artinya sebangsa tanah dan sebangsa air. Ada pri kehewanan di situ. Ada rasa sayang kepada makhluk Allah yang lain. Tuh Pak, Islamnya sampai segitunya. Tak dilarang membunuh tanpa alasan. Ya, hati-hati Pak. Kita jangan mendahulukan emosi, main hakim sendiri, karena penyesalan itu selalu di akhir. Kita pastikan dia salah atau bukan. Saya sering kan contohkan. Waktu itu kan, misalkan ada ustadz mati di klub malam. Wah, ustadz itu balik. Ada pencuri mati di masjid, kira-kira alus mana Pak? Pencuri ala preman mati di masjid, alus mana? Ustadz mah mati di kelab malam teh keur dakwah ditusuk Pak. Hari preman tadi di masjid mah mati bukan keur salat. Keur maling sound system kasetrum gitu. Nah, kita ini jangan langsung menghukumi gitu. Itu apa hikmahnya gitu. Nah, jadi Masya Allah tabarakallah ya. Dalam kehidupan juga kadang banyak hal yang demikian. Oke, kita lanjutkan. Tadi apa itu? Kenapa barusan tuh? Jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun dan jangan menyepelekan keburukan sekecil apapun. Walau anda talqa akhaka biwajhin taliqin, meskipun engkau hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, meskipun sekadar ngamprokan babaturan, ngamprokan dulur, ngamprokan sahabat ku wajah anu berseri-seri. Meskipun hanya seperti itu. Tecacanakan itu bagus. Itu kiriman itu. Hanya nanya hukum, nanya kabar, ngamprokan berseri. Tuh kalau luar ti bumi, ningali tetangga kumaha ada mana. Hanya sekadar itu. Hanya berseri-seri gitu. Dengan wajah berseri-seri. Meskipun diumpamakan yang kecil itu meskipun hanya menemui teman, menemui saudara dengan wajah yang berseri-seri. Ulah mesem wae. Ulah bau doa gitu. Ulah gitu. Bau di mesem. Nyarios tanya gitu kan.
kobrol gitu bagusnya. Gitu ya. Nah, meskipun hanya seperti itu. Nah, itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Meskipun hanya itu. Kata bagian Nabi, meskipun anna talqu akhaka biwajhin tariqin. Engkau talqu itu menemui. Meskipun hanya engkau menemui saudaramu, temanmu biwajhin tariqin dengan wajah yang berseri-seri. Muncul bahasa Sunda mah marah mai beungeut. Da abdi mah loba kasusah wae Ustaz. Bari keun we bingung mah disimpen we. Pas amprok mah seuri. Nah kitu maksudnya. Pasti banyak masalah. Hidup mah banyak ujian. Dalamun banyak cucian mah laundry. Nah gitu kan. Hidup ini pasti banyak ujian. Pasti banyak masalah. Namun selalu tidak diperlihatkan. Pas amprok mah seuri. Seuri. Keur amprok jeung dulur, amprok jeung babaturan jeung tetangga seuri. Sapa gitu. Nah, meskipun hanya sebatas itu, jangan kau sepelekan. Kadang orang lain, kitanya tidak bermaksud jahat, tetapi kadang orang lain itu berprasangka salah. Balik ke rumah. Si tetangga teh ngobrol sareng istri, sareng suamina. Lain dua tetangga teh di bau dua diobrolkeun teh di bumi teh. Teh nanya-nanya acan. Abang kenang seganti mobil. Nah, gitu kan? Cek tetangga teh geus salah sangka Pak. Geus salah sangka padahal meureun ting keur nyeri huntu. Ting ngalamun ngitung hutang sabaraha kudu dibayarkan. Oh, teu nanya. Bisa jadi kan gitu, Pak. Diobrolkeun di rumah teh. Ah, sombong beda ayeuna mah. Nah gitu. Nah itulah bisa menimbulkan sesuatu yang fatal. Padahal awalnya sepele. Sehingga dalam hal ini saya selalu menghimbau kepada semua, yuk jadilah hamba-hamba Allah yang pemaaf dan memaklumi, gitu Pak. Nges titik. Dalam bertetangga itu jadi pemaaf entos. Cek istri teh, Pak, lain tetangga teh geus ganti motor mah beda. Ganti pamajikan beda. Itu udah omong kan gitu kan. Saya bikin kadinya gitu. Tuh ngomong, itu nanya. Kumaha cek Bapak teh? Tong salah paham. Keur nyeri huntu atau meureun. Keur poho we teu ningali. Itu tadi amplop, Pak. Nah, orang sebagai penengah, Pak. Itu kayak gitu ah. Atuh urang, sanes kumaha atuh taros di payuna gitu macam orang teh kadang-kadang. Kumaha atuh taros di payun bisa hilapkeun. Nah gitu, Pak. Jadilah orang yang memaklumi dan memaaf. Ulah saruana. Oh, ketingali lah ayeuna. Nah, kan jadi atuh panas. Geus pamajikan nyeri kitu, urang dipanasan deui. Nah, kita jadi penengah. Gitunya. Insyaallah di dia mah osok. Sok gitunya. Nah, jadi insyaallah sesuatu yang kecil itu akan semakin kecil dan hilang. Bukan perkara yang hina, yang kecil tadi, bukan yang hina, yang kecil tadi malah menjadi besar. Jangan. Akhirnya itu kita hidup jadi tidak bersahabat dengan siapapun nanti. Sebab semua kita jadikan masalah besar. Ya sudah, yang besar kecilkan, yang kecil hilangkan. Dalam kehidupan kan pasti ada itu. Pasti, Pak. Selalu ada. Sehingga ada peribahasa, jelema mah ti tajong moal ku batu gede, Pak. Tersandung itu dengan kerikil. Udah moal tersandung dengan batu yang besar. Batu besar mah katabrak bagus. Orang itu tersandung dengan batu yang kecil. Padahal mah sepele. Nah, kitanya, sikap kitanya. Terus mah urang lah ulah naros. Gitu cek urang. Ulah sarua nanya. Nah, as-sadis yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu yaumi tatlu fihi syamsu ta'dilu bainal usnain shadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Wa tumitul adha 'anit thariq shadaqah. Nah, ini yang paling lengkap pembahasannya. Setiap ruas tulang manusia, setiap ruas tulang, Pak, sendi-sendi adalah sedekah. Ya. Setiap hari terbitnya matahari. Begini, setiap ruas tulang manusia, sendi-sendinya baginya sedekah setiap matahari terbit tiap hari. Artinya setiap sendi dalam jari-jari kita tuh ada sedekah.
Setiap sendi-sendi tulang itu ada sodakohnya gitu. Bahasa orang ada sodakohnya. Berlaku adil di antara dua orang merupakan sodakoh. Membantu teman ketika akan menaiki tunggangannya. Dulu zaman sahabat naik unta, naik kuda dibantu. Dan kurang tinggi badannya Pak. Ditaikan adalah sodakoh. Kemudian memuatkan barang temannya, dimuatkan ke mobilnya, ke punggungnya. Mau mikul sesuatu diangkat. Kalau di kampung kan nek mangul sampe, nek mangul kai, mangul cikur gitu dipangangkatkeun adalah sodakoh. Itu kebaikan. Ucapan yang baik adalah sodakoh. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk melaksanakan sholat, sodakoh. Dari rumah ke masjid, setiap langkah adalah sodakoh. Sodakoh itu kebaikan maksudnya. Menyingkirkan apa-apa yang membahayakan dari jalan juga sodakoh. Setiap sendi tadi, tulang-tulang itu ada sodakohnya. Nah, dengan tadi sodakohnya itu. Dengan sholat duha, sodakohnya. Dalam tubuh kita ada berapa sendi, Pak? 300 sendi. Sendi itu ruas. Cek budak ngorama Ustaz sendi naon pang nyeri sendirian. Sendi apa yang paling sakit sendirian gitu. Itu ada 300 sendi dalam tubuh kita. Dan ada sodakohnya. Lakukan sodakoh tadi di antaranya dengan sholat duha. Asabi yang ketujuh hadis Nabi qala man ghada ilal masjidi aw raha a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha muttafaqun alaih an-nuzul al-qutu waz-zarqu wa ma yuhayyu lid-dhaif. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah, barang siapa yang pergi ke masjid pagi atau sore hari, ke masjid Pak, di pagi atau sore hari, maka Allah menyediakan untuknya sebuah hidangan setiap pagi maupun sore hari. Apa hidangannya? Di surga kelak. Ya. Jadi orang yang berangkat ke masjid di pagi dan sore hari, kalau pagi berarti sholat subuh, kalau sore itu maghrib dan isya. Tapi kenapa tidak disebutkan di siang hari? Ini perumpamaan kalau siang hari ada di tempat kerja, Pak. Bukan berarti zuhur, asar tidak berangkat ke masjid. Maksudnya perumpamaan umumnya di masjid yang ada di dekat rumah kita itu pagi dan sore hari. Apa kata baginda Nabi? Allah akan setiap pagi maupun sore Allah siapkan hidangan di surga. Apa yang disebut an-nuzul adalah makanan, bahan makanan atau rezeki dan apa saja yang disediakan untuk kamu. Dalam hadis ini terdapat penetapan pahala yang besar bagi orang yang pergi ke masjid pada awal siang atau pada akhirnya. Pada akhir siang maksudnya. Dan menjelaskan keutamaan Allah SWT pada hambanya di mana Allah memberikan pahala yang sangat besar terhadap amalan yang dipandang sederhana. Hidangan di sini ada dua makna. Pertama, hidangan berbentuk hidangan dalam makna hakiki nanti di surga. Yang kedua, hidangan bermakna majazi, artinya apa? Pahala. Kelak di akhirat mendapatkan pahala. Padahal mungkin itu dianggap sederhana oleh sebahagian orang. Tetapi begitu besar pahalanya dan penilaiannya dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. As-samin yang ke-8 anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisaul muslimat la tahkirunna jaratun li jaratiha walau pirsani syatin muttafaqun alaih. Qala al-Jauhari al-pirsinu minal ba'ir kal hafiri minad dabbah qala wa rubbama ustu'ira bisyati. Apa kata baginda Nabi dari Abu Hurairah? Baginda Nabi bersabda, wahai kaum muslimah, berarti wanita, istri-istri kita ya, istri kita. Wahai muslimah, janganlah sekali-kali antara satu tetangga terhadap tetangga yang lainnya saling meremehkan. Janganlah antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya saling meremehkan. Walaupun hanya dengan memberi kaki kambing. Nah, karena yang biasanya masak kan perempuan ya. Yang biasanya tahu ada makanan perempuan. Banyak dalilnya, seperti bagian Nabi bertanya kepada Aisyah. Aisyah, ada apa di dapur? Tidak ada apa-apa, wahai Nabi. Di pagi hari. Kalau begitu aku berpuasa. Berarti wanita lebih tahu isi dapurnya gitu. Nah, sama hanya ketika baginda Nabi mengatakan, wahai para wanita muslimah, jangan kau menyepelekan, meremehkan
antara tetangga yang satu dengan yang lainnya, meskipun sekadar gaduh ceker kambing gitu. Ya, artinya saling memberi, menawarkan. Dalam undi hitung tetangga merujuk sebahagian pendapat mah 40 ka hari 40 ka tukang kayak gitu. Wah, moal kacukupi eta mah nu gigireun. Kiri kanan ya, payun eta we minimal eta. Wih ti garut janak naon sampe katingali kan peuti hareupeun. Katingali nama anak sampe sakaruna gitu kan. Ulah sampai anu ningali teh teu nuang-nuang acan gitu lah. Katingali minimal kan kudu gigireun. Tawaran tawaran pasti kan, adapun dia suka dimakan, kalaupun tidak ya kita sudah memberi. Artinya jangan menyepelekan, sekecil apapun. Seandainya kita ada, kita punya. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya menambah wawasan bagi kita. Allah senantiasa mudahkan urusan kita, Allah senantiasa memudahkan kita untuk melakukan dan mengamalkan ilmu, setiap ilmu yang kita dapatkan, dan pada akhirnya semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma la tada'a lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan kau biarkan meninggalkan tempat ini penuh dengan dosa, kecuali kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa faradtah, jangan kau biarkan kami meninggalkan tempat ini dengan penuh kebingungan dan ketidakpastian, kecuali kau segera berikan kami jalan keluar dan solusinya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, wala maridun illa syafaitah. Jangan kau biarkan kami dengan hutang dan sakit dalam tubuh kami, kecuali kau mudahkan kami untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kau sembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kami ya Allah. Wala aiban illa sataratah ya Rabb, jangan kau biarkan kami dengan keburukan yang nampak di hadapan manusia, kecuali kau segera tutupi aib kami ya Allah dengan taubat dan nasuha yang kau terima taubat kami ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, tidak ada hajat dan kebutuhan yang hamba mohonkan kepadamu kecuali Engkau penuhi hajat dan kebutuhan kami. Kabulkan segala doa-doa yang baik bagi kami ya Allah, baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.